Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 8 September. Untuk IHSG ditutup merah lagi minus 0,43% ke level 6.924. Sempat turun lumayan dalam tadi sampai ke level 6.900. Untuk tahunnya hari ini 6.900 ya, cuman sedikit ada perlawanan naik. Secara teknikal sih untuk, resistennya masih di 6970-an ya, tadi sempat, mau mendekati resisten cuman ditarik turun lagi dan supportnya masih di 6870-an kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini di IHSG tanggal 8 September ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau hari ini hari Jumat itu asingnya keluar cukup banyak. Jadi hari ini IHSG didistribusi asing khususnya di saham Bank BRI. Aslinya keluar 419,5 M ya, cukup banyak. Selain di saham Bank BRI, hari ini aslinya juga keluar di BBCA, Telkom, AMMN, Gotoh. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada FILM, Bank Mandiri, Bumi, BRMS, UNTR. Cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing yang keluar ya. Jadi untuk hari ini aslinya net sell. Kalau kita cek dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir ini untuk IHSG di distribusi asing. Jadi untuk minggu depan hati-hati kalau IHSG masih turun, ada kemungkinan akan uji supportnya di 6870-an. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 8 September untuk indeks Asia, semuanya merah ya, hampir semuanya merah. Hang Seng aja ini yang, nggak ada pergerakan. Untuk minggu depan sih kalau turun ya semoga aja ini nggak jebol 6.870-an. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI yang hari ini turun lumayan dalam 1,8% ke level 5.350. Malahan tadi sempat ke area 5.200, 5.300 ya untuk harga terendah hari ini untuk saham Bank BRI cuma ditarik naik lagi. Dan harga penutupannya ini kalau, secara teknikal sih ya bisa dikatakan area support kuatnya, misal minggu depan langsung dibuka merah, perlu hati-hati untuk saham Bank BRI. Jangan buru-buru entry ya, soalnya, beberapa hari terakhir ini aslinya cenderung keluar. Hari ini pun juga langsung dibuka merah tadi. Open gap bawah ya, opennya di 5.425 sempat naik, cuman habis itu dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI, kalau dalam 1 minggu terakhir sih aslinya net sell 629,8 M ya, jadi aslinya, keluar. Kalau untuk hari ini aja net sell 419,5. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI, hari ini tanggal 8 September ini kita bisa lihat bareng-bareng yang distribusi ada ZP, RX, YU, BK, KZ ya, ini versi asing. Untuk ZP versi asing net sell 174,6 M, RX-nya versi asing net sell 129 M. YU, BK, KZ juga jualan ini, kemudian yang, masuk untuk aslinya GWAK cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing jualan. Untuk lokalnya sendiri nampung sih ya, nampung, eee, yang nampung paling banyak OD, YP, KZ. Kalau lihat transaksinya hari ini ya jadi market-market utamanya YU, BK, ZP ketiga-tiganya net sell, harganya turun. Jadi untuk besok sih hati-hati ya kalau langsung dibuka merah, saran saya sih jangan buru-buru entry, takutnya ya ini, koreksinya nanti lumayan dalam lagi. Kira-kira target penurunannya ke level berapa untuk saham Bank BRI ya, misal turun ya, kita anggap aja ini udah mulai tanda-tanda mau bearish ya, semoga aja downtrend-nya nggak lama. Kalau turun untuk saham Bank BRI nggak menutup kemungkinan bisa ke level 5.100 ya kalau masih turun terus. Jadi ya selama aslinya masih distribusi banyak, mending kalau belum punya posisi jangan, buru-buru entry. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya, kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham Bank BRI, selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Yang hari ini juga didistribusi asing dan harganya ditutup minus 0,54% ya, walaupun candlenya hijau karena hari ini untuk saham Bank BCA open gap bawah. Tadi opennya di 9.100 sempat turun cuman ditarik naik lagi.
dan close di 9.125. Kalau kita, eee, gunakan Bollinger kayaknya udah ya ini udah mencoba buat ke arah turun ya, ke arah bearish, ke arah turun lah. Jadi, mmm, perlu hati-hati apalagi asingnya keluar untuk hari ini. Untuk saham BBCA, untuk hari ini asingnya keluar lumayan banyak 316,3 M, dan kalau kita cek dari tanggal 4 September dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya udah net sell 843 miliar ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BBCA hari ini, BBCA hari ini tanggal 8 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk, yang jualan ini asing ya, yang distribusi asing ditampung oleh lokal. Untuk asingnya yang keluar hari ini ada BK paling banyak, net sell 137,9 M, selain BK ada ZP, YU, AK, CC, yang juga keluar di saham Bank BCA, dan lokalnya yang nampung GR, KZ, PD ya. Cuman ya ini karena sahamnya didistribusi asing, harganya, kayaknya sih cenderung turun ya, walaupun ya turunnya itu nggak langsung dalam-dalam banget. Tapi perlu hati-hati kalau sampai Bank BCA minggu depan masih turun terus, itu target penurunannya kalau kita lihat secara histori ada di level 9.000-an ya, 9.000. Mungkin perhatikan aja level ini 9.000, semoga nggak jebol di bawah 9.000 untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harga sahamnya aslinya sih masih masuk. Jadi hari ini untuk saham Bank Mandiri sempat nyentuh support-nya juga ya, tadi support, di level 5.800, cuma ditarik naik lagi. Untuk saham Bank, Mandiri, coba kalau kita cek untuk aslinya sih hari ini masuk ya, cuman nggak terlalu banyak. Untuk Bank Mandiri hari ini aslinya net buy 55 M, BMRI ya, ini fundamentalnya dibandingkan kompetitornya kalau menurut saya paling bagus sih. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang akumulasi banget ya. Untuk aslinya sendiri sebagian masih ada yang keluar, yang masuk BB, BK, CC versi asing, kemudian yang keluar ZP, AK versi asing ya. Cuman untuk nilainya lebih banyak yang masuk, jadi aslinya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell, malah untuk lokalnya net sell. Ini untuk saham Bank Mandiri mungkin untuk, minggu depan masih akan, sideway ya, konsolidasi di atas ini, di range area 5.800 sampai, 5.160, 5.170-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk resistennya sih masih di sini 6150, 6160 ya, 61, 60, 6150 sampai 6175 kan, 25 poin. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini hitungannya juga nggak terlalu rame sih, mungkin untuk besok masih akan sideway dulu untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham, Bank Mandiri ya, selama ini aja nggak jebol di bawah 5.600-an. 5.675 ya, kalau waktu itu pas bentuk, lower high-nya. Jadi ya di sini sih untuk support, kuatnya mungkin untuk saham Bank, Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini malah turun lagi walaupun cuma 1 poin ya. Hari ini ditutup, merah -1 poin ke level 93 ya, 93. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto tanggal 8 September untuk aslinya keluar 53,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 76. Ini hitungannya ya nggak terlalu banyak ya, jadi sebagian aslinya udah mulai ada yang masuk ya, khususnya AK kalau nggak salah. Di saham Goto hari ini tanggal 8 September secara keseluruhan untuk asingnya dulu ya, untuk asingnya distribusi ini ZP, CC, KZ, AK, BB, BK, YU, versi asing keluar dan yang masuk hitungan juta aja, jadi di distribusi asing. Untuk hari ini ditampung oleh MG ya, ditampung lokal, MG versi lokal netbuy
23,5 M. Jadi untuk, besok mungkin kalau menurut saya sih masih akan bergerak ini sideways di area bawah ini ya, di bawah 96 ini resistennya sih masih di 96. Perhatikan saja level ini, semoga minggu depan bisa breakout, cuman kalau belum berhasil breakout, ya kalau mau entry jangan buru-buru, bisa nunggu aja kalau misal di area 89 ada yang jaga harga, misal turun ya. Oke, itu untuk saham, Goto. Kalau menurut saya sih untuk minggu depan kalau masih sepi-sepi aja ya harganya akan di arah situ-situ aja. Untuk hari ini tanggal 8 September untuk nilai transaksinya yang juga nggak terlalu gede ya, 129, ini hitungannya masih sepi. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG ini yang minggu depan hari Senin itu comeback dan harganya nggak kemana-mana. Hari ini malah ya nggak kemana-mana. Daerah sini-sini aja ya, Sidway menjelang comeback. Kalau kita cek untuk transaksinya di hari Jumat ini gimana untuk saham ITMG. Hari Jumat, 8 September untuk aslinya malah keluar 2,4 M, dan ini hitungannya juga nggak terlalu rame ya untuk saham ITMG padahal mau bagi dividen. ITMG hari ini tanggal 8 September secara keseluruhan, yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh, malahan untuk KZ ini 100% selling ya. KZ yang keluar ini KZ versi asing, untuk asingnya yang keluar selain KZ ada ZPYU dan yang masuk itu AK. Ya, untuk lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Kalau kita cek dari apa ya, dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir untuk saham ITMG, ini hitungannya, eee nggak ada yang akumulasi banget ya, jadi hati-hati aja untuk besok Senin pas comeback. Kalau ya semoga aja ini nggak jebol di bawah 30.300 ya, ini supportnya sih. Kalau misal besok Senin nggak jebol di bawah ini, ya mudah-mudahan pas exit nggak sampai dalam-dalam banget ya untuk penurunan ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok Senin masih akan sideways di area sini ya, di atas 30.300-an untuk saham ITMG. Bener, besok Senin sih. ITMG comeback-nya hari Senin ya, comeback tanggal 11 September ya, berarti hari Senin. Dan 12-nya, nah ini perlu hati-hati semoga enggak ARB ya, kalau ARB ya enggak apa ya, enggak worth it ya, 35% sekali turun. Paling kalau turun, mana ya, kalau untuk support kuatnya sih, support terdekat di area sini 28.850, kalaupun turun lagi 26.000, berapa persen kalau ke level 26 ribuan? Misal tadi 30.300, 12%-an ya kalau ke area support kuatnya yang di sini. Ya semoga aja sih nggak dalam-dalam banget, turunnya habis, pas exit ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harganya masih mencoba breakout cuman belum berhasil ya. Hari ini pun tadi sempat naik, sempat ke level 2.940, malahan cuman ditarik turun lagi dan pas di 2.890. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham Adaro, Adaro hari ini tanggal 8 September, secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi ya, ini diakumulasi oleh CC yang masuk versi lokal tapi ya, jadi hari ini diakumulasi oleh, CC versi lokal. Untuk BB-nya masih masuk. Kalau kita cek dari tanggal 4, CC BB versi, lokal ya yang cenderung akumulasi di saham Adaro, tapi untuk aslinya sendiri sih netel kalau dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netel ya. Semoga saja untuk minggu depan bisa breakout, perhatikan aja level ini.
Kalau konfirmasi breakout di atas 2.920 maka, target, resisten selanjutnya untuk saham Adaro bisa ke level 3.160-an. Oke, itu untuk saham Adaro, tapi perlu hati-hati kalau turun itu supportnya lumayan jauh di 2.710, 2.700-an. Oke, itu untuk saham, Adaro ya. Adaro, kayaknya juga nggak ada sentimen gimana-gimana. Oh ini ya, Adaro Bumi BRMS masuk indeks FTSE. Kalau untuk harga batu baranya berapa sih untuk hari ini? Kalau kita cek di sini untuk harga batu bara ya masih di sini-sini aja sih, di 156. Itu untuk saham Adaro ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya masih terus naik ini ya. Untuk candlenya hijau terus, hari ini pun walaupun aslinya netgel untuk harganya naik 3,7%. Secara teknikal resistennya ada di level 5.925 ya, antara 5.925 sampai 5.950. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini di saham AMMN hari ini tanggal 8 September yang jualan masih CC kah? Iya, masih CC. Si CC terus jualan ya, taking profit terus ini untuk CC di saham AMMN, dan aslinya yang nampung itu TPBKZT cuman nggak sebanyak CC melakukan distribusi. Untuk lokalnya sendiri netbuy, ada MG yang masih netbuy 21,6 M yang jadi top buyer-nya hari ini di saham AMMN MG sih. Jadi ya bisa jadi MG yang jaga harga untuk saham AMMN hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 4 September itu MG-nya masih net 73 M-an. Yang jadi top buyer-nya juga dari 1 minggu terakhir ini MG, dan AVGB-nya untuk MG ada di 5.200 ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir 5.200 di sini berarti posisinya floating profit. Ya hati-hati aja kalau MG taking profit, takutnya koreksi turun ya. Apalagi untuk hari ini aslinya juga nggak banyak masuk sih. Nggak seperti beberapa waktu yang lalu ya, ada BKAK yang masuk lumayan banyak. Hari ini nggak banyak masuk, ini hitungnya udah di pucuk sih. Jadi kalau mau aman, nggak mau ambil resiko, yang mending wait and see aja dulu, walaupun untuk besok masih ada kemungkinan naik mungkin di awal, market. Uji resistennya di 5.925. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini ditutup hijau. Sempat turun ya, tadi itu sempat turun sampai ke level 1.150 cuman ditarik naik lagi, dan ini berhasil close di atas 1.250 loh untuk saham PGEO. Coba kalau kita cek apakah display dengan akumulasi. PGEO hari ini tanggal, 8 September secara keseluruhan sebenarnya ya ini malah didistribusi oleh CC. Ada 42 M-an CC yang keluar versi, lokal sih ya, didistribusi lokal. Jadi ya naiknya sampai GEO hari ini itu disertai dengan distribusi oleh, CC. Yang masuk paling banyak, ini sih, PD, YP, AK. Kalau kita cek di tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham PGEO cenderung didistribusi ya, dan, ini kelihatan yang distribusi itu CC ya, terus, keluar di saham PGEO. Udah netel 73 M aja dalam 1 minggu terakhir, dan untuk besok minggu depan mungkin perhatikan saja level ini ya, kalau langsung dibuka merah dan langsung turun di bawah 1.250 amannya wait and see aja dulu, takutnya turun lagi lebih dalam, apalagi harga penutupan hari ini nggak bisa ini ya, nggak bisa break di atas 1.300-an. Oke, itu untuk sampai GO, kalau menurut saya sih malah, rawan apa ya, koreksi ya, rawan merah dulu. Mungkin perhatikan aja level ini, kalau nggak ada yang jaga harga di area 1.250 mending, wait and see aja dulu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk sampai GO, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.